Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya run. Di sini kita bisa lihat pada program pertama ini ada void main dan di bawahnya itu ada print hello, yang dimana ketika kita melakukan print dalam kurung hello world ini, maka dia akan menampilkan sebuah teks yang bernama hello world, dan kita dapat mengubah namanya terserah sesuai keinginan kita seperti apa. Jadi pada contoh berikut ini saya menggunakan perintah hello world. Jadi pada konsol dapat dilihat dia menjalankan perintah teks hello world. Nah, untuk program selanjutnya di sini saya sudah sediakan. Saya akan copy ini dan masukkan di darkpad, lalu kita run. Nah, di sini kita bisa lihat string nama sama dengan nama saya di sini, maka akan muncul menampilkan nama, kemudian integer dan semester berapa. Saya tulis di sini semesternya, dan map di sini kita artikan seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan mapping itu kita translate ke artikan sebagai Indonesia, Jakarta, Malaysia, dan Kuala Lumpur. Nah, di bawah ini ada nama print. Di sini dia akan mencetak nama dari stringnya di sini, dan dia pakai dolar itu dia memanggil variabel yang namanya nama. Jadi secara otomatis dia akan mencetak sebuah nama variabel di mana nama saya di sini, dan kemudian semesternya juga dia akan memanggil sebuah variabel dolar di sini semester. Jadi dia akan muncul pada konsolnya nanti. Dan di bawah sini dia akan melakukan print list, yang dimana print list itu adalah di bagian sini. Jadi dia akan mencetak sebuah angka yang berurutan 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kemudian print mapping. Di print mapping ini kita sudah deklarasikan sebagai map. Di dalamnya itu ada Indonesia, Jakarta, Malaysia, dan Kuala Lumpur. Jadi ketika di run, maka hasilnya seperti bisa dilihat pada sebelah kanan seperti ini. Oke, untuk program selanjutnya saya akan masukkan ini dan kita paste ke sini dan kita run lagi. Nah, di sini maksudnya dari program ini di mana variabel nilainya itu kita deklarasikan menjadi 79, dan kita pakai kondisi yang dimana kita menggunakan dua kondisi. Yang pertama itu if dan else, dimana if itu nilainya di atas 70, maka yang akan dicetak bahwa ada lulus ujian. Jika tidak, nilainya di bawah 70, maka dia akan mencetak dengan tulisan yang namanya Anda tidak lulus. Tetapi di sini yang muncul Anda lulus ujian karena dia menggunakan nilai di atas 70, berarti 70, maka dia menampilkan yang namanya Anda lulus ujian. Seperti itu. Selanjutnya kita coba program selanjutnya. Kita klik run lagi. Nah, di sini ada program perulangan ya, bisa dibilang looping. Nah, di sini kita lihat yang di looping itu adalah kata ulang sebanyak 5 kali, di mana i sama dengan 0 itu dan i lebih kecil dari 5. Dan di sini tuh dia akan mencetak rumus sebanyak 5 kali dengan kata ulang. Jadi di sini adalah program looping yang kita gunakan. Oke, selanjutnya kita coba program ini. Void main, that's simple. Pengurangan. Pengurangan itu hati-hati. Pengurangan. Yang ada. Ini ada suatu. Harus skip itu. Itu pengurangan. Gak bisa. Soal pembunuhan ini kesatuan kedua.
Jadi di sini di sini dia menggunakan sebuah library, jadi pada saat ini kita tidak bisa menjalankan program yang ini. Selanjutnya kita akan mencoba fitur. Di sini kita run. Di sini dia menjalankan program pengecekan orderan. Nah, di mana di sini menggunakan yang namanya delay, fitur delay, di mana delay itu dia memiliki waktu batas rentang waktu yang telah ditentukan. Di sini saya menggunakan 2 second, yang dimana artinya itu ada 2 detik. Jadi selama menjalankan program ini dia mengecek orderan Anda. Kemudian setelah itu dia membutuhkan waktu 2 detik, selama 2 detik untuk menampilkan Anda order minuman minimal 1 minuman soda. Jadi kita menggunakan program yang namanya fitur delay. Jadi ini dia akan menampilkan program kita selama 2 detik. Dan dia akan print mengecek orderan Anda, yang dimana dia di sini tuh melanjutkan Anda order minuman 1 soda, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba yang ini. Di sini kita run. Nah, di sini itu dia kita menggunakan yang kelas yang namanya mahasiswa, di mana mahasiswa ini ada 2. Yang pertama saya, dan saya menggunakan variabel kedua mahasiswa kedua itu dengan nama teman saya. Dan di sini yang dipanggil outputnya itu sama karena dia menggunakan variabel yang menggunakan mahasiswa 1, di mana mahasiswa 1 itu adalah nama saya sendiri dan NIM-nya juga NIM saya sendiri. Dan di mana variabel 2 itu menggunakan variabel yang sama yang ada di mahasiswa pertama. Jadi secara otomatis dia akan mencetak dengan nama yang sama walaupun variabelnya beda. Seperti itu. Selanjutnya kita coba kelas ini. Kita copy. Nah, sama seperti tadi, di sini kita menggunakan beberapa kelas. Seperti bisa dilihat pada layar ini, di sini kita menggunakan 3 kelas. Ini mana kelas pertama adalah burung, yang kelas kedua adalah beo, kemudian itu di extend, kemudian ada kelas Raja Wali dan itu di extend menjadi beo. Jadi ini dibungkus atau yang biasa disebut dengan inherits. Dia dibungkus dengan satu kelas, tetapi di dalam setiap kelasnya itu teksnya berbeda. Jadi nanti bagian void main ini akan dipanggil dengan dengan variabel A itu bicara, kemudian A terbang, dan kemudian A penglihatan. Nah, itu akan dicetak di bagian void main, dan kemudian setelah itu sesuai dengan kelasnya masing-masing dia memanggil variabel dari sini, void A terbang, void dengan bicara, dan void penglihatan. Jadi secara otomatis ketika ini sudah terstruktur dengan sudah diurutkan, maka dia akan menampilkan outputnya secara berurutan dengan yang kita inginkan, seperti itu. Selanjutnya kita coba ini. Dia mencetak di dalam konsol. Dia menggunakan juga kelas sama seperti tadi. Di sini dia menggunakan 2 kelas, tapi dia menggunakan implements.
Jadi di sini dia dia mendeklarasikan atau membuat variabel di mana dia itu dengan variabel void print datanya itu mencetak data, dan void print data yang kedua itu dia membuat cetakan yang namanya mencetak dalam konsol. Jadi ini seperti yang kelas sebelumnya, tetapi dia cuma menggunakan 2 kelas seperti itu. Selanjutnya kita coba ini di sini dan kita run. Hasil yang dihasilkan oleh program tersebut yaitu 0,4 dan pembagian dengan 0. Kemudian baris ini masih dieksekusi. Jadi di sini dia juga menggunakan kelas aritmetika dengan kelas big no expansion, implements, dan exception, di mana dia mendeklarasikan sebuah variabel dengan string namanya pesan. Kemudian dia akan membuat pembagian dengan 0, di mana di sini di proses pembagiannya dengan rumusnya seperti ini. Setelah itu dia menggunakan aritmetika, di mana exception itu harus dia tanggap dengan blok try on atau try catch. Jadi dia menggunakan print aritmetika bagi 2,5 dan print aritmetika bagi 2,0. Setelah itu dia akan melakukan print dengan teksnya baris ini masih dieksekusi. Jadi ini akan di print dan kemudian akan ditampilkan dari dalam konsol. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.